Bang Rasman kan sudah meminta maaf ke Emma dan bahkan PN Jakut, mungkin ada langkah abang sendiri seperti apa nih terkait sudah permintaan dari Bang Rasman? Iya, kita mungkin besok kita akan bersurat kepada Mahkamah Agung untuk minta audiens, karena kita melihat bahwa apakah ada kekeliruan atau tidak. Kita minta audiens dengan Mahkamah Agung supaya meminta supaya direvisi atau ditinjau kembali keputusan Pengadilan Tinggi Ambon. Karena kita melihat bahwa mekanisme yang dilakukan itu, istilah pembukuan itu kan kita tidak mengenal sebagai seorang advokat Indonesia, kan tidak mengenal. Dan itu juga menurut kami indikasinya bertentangan dengan Undang-Undang Advokat 2003, ya kan? Pasal 7, pasal 8, bahkan pasal 5 itu sangat bertentangan. Karena dengan adanya pembekuan ini, itu menghambat kebebasan dari seorang advokat untuk, apalagi tanpa mekanisme sidang kode etik. Menurut saya ini kurang tepat. Jadi kita mesti revisi kembali atau minta ditinjau kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Seberapa optimis sih untuk basnya bisa kembali Bang Rasman dan dari abang sendiri? Ya, kita akan minta, karena ini kan istilah pembekuan. Pembekuan berarti belum dicabut. Ya kan, kalau istilah beku kita minta dicairkan supaya mereka bisa beracara kembali. Karena itu kan menurut kami mekanismenya itu tidak jelas. Untuk sementara berarti Bang Rasman belum bisa mendampingi ya Bang untuk dibekukan basnya. Ya, ini. dengan dibekukan ini kan memang jelas di pengadilan kan nggak boleh. Kan larangan dari mereka, kita taat kok. Ada upaya apa lagi sih Bang yang terkait langkah tadi besok mungkin dari abang sendiri? Ya, kalau semua langkah-langkah ini sudah tidak berhasil, jalan terakhir adalah upaya hukum. Upaya hukum berarti gugatan di PT UN kan. Itu langkah yang terakhir yang kita akan lakukan apabila semua channel-channel, saluran-saluran persuasif ini kita tidak berhasil. Ya mau tidak mau, untuk membekukan berita acara sumpah ini harus dicairkan kembali atau direvisi atau ditinjau kembali, karena itu kan keputusan pejabat negara. Jadi mau tidak mau pembatalannya harus melalui PT UN. Bang, ini kan laporan dari PN Jakarta Utara di Bareskrim sudah berjalan ya Bang terhadap Bang Rasman, dan bahkan kemarin juga Bang Hotman sudah jadi saksi. Mungkin dari abang sendiri langkahnya seperti apa sih Bang menanggapi hal tersebut? Ya kita hormati lah, itu kan proses hukum. Kita hormati proses hukum yang ada, ya kan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti kan yang terlapor itu kan diperiksa juga. Jadi kita tunggu aja prosesnya, kita nggak bisa buru-buru. Kita akan tunggu melihat proses hukum seperti apa. Gitu loh Bang, jadi kita menunggu aja prosesnya. Nah Bang, mungkin menghadapi sidang tanggal 20 gimana Bang Rasman? Mungkin dari abang sendiri akan mendampingi atau seperti apa sih sebenarnya dari organisasi? Enggak, saya sudah delegasikan kepada Wakil Ketua Umum untuk memantau, untuk persidangan memantau. Jadi kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan saya yakin bahwa tanggal 20 akan berjalan dengan baik kok. Bang, perihal Pak Hotman sendiri minta untuk keempatnya kemarin itu rusuh ditangkap polisi, ini gimana nih Pak dengan statementnya Bang Hotman sendiri? Yang kemarin 4 orang ini kan lagi ramai nih, tadi kan Bang Hotman mengatakan ada Bang Rasman dan yang lain untuk ditangkap polisi. Segera tersangka. Segera menjadi tersangka juga begitu. Ini gimana nih Pak? Ya itu kan proses hukum, semua kita hormati. Kalau dijadikan tersangka ya itu kan semua mulai proses. Kalau mau diakan penahanan ya silakan, itu kan kewenangan penyidik untuk menahan. Ya, jadi kita nggak bisa intervensi. Cuma yang kita minta supaya proses hukumnya berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya kan, sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan. Itu aja. Jadi kita nggak bisa intervensi. Itu kewenangan penyidik, kita hormati semuanya. Gitu loh, kita hormati. Oke Bang, ada mungkin dari abang sendiri mungkin ada pesan nggak sih terkait kasus hal tersebut mungkin? Ada pesan Terkait apa? Ada pesan Bang terkait dengan kasus ini sendiri, abang mungkin ada pesan Bang untuk mungkin Bang Rasman yang akhirnya bisa lebih lembut, lebih bisa menurunkan cooling down-nya, egonya atau seperti apa? Abang sempat mengatakan apa ke Bang Rasman sendiri ketika akhirnya Bang Rasman sekarang sudah agak lebih melembut gitu? Ya, dalam sidang kode etik kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa apabila Bang Rasman melakukan satu kali lagi, maka kita akan cabut KTA. Dan kita minta supaya Bang Rasman berjalan dengan baik, prosedur yang ada tertib dalam persidangan. Semuanya kita minta supaya tenang, menguasai diri,
ikuti aturan tata tertib di dalam persidangan. Ini poin penting karena ini baru permulaan. Yang paling penting adalah tunggu dalam agenda pembuktian supaya Komnas membuktikan secara hukum bahwa beliau tidak bersalah. Ini yang paling penting. Jadi kita usah ribut-ribut dulu, nggak usah bikin gaduh. Yang paling penting adalah ikuti semua tata tertib persidangan. Itu kita sudah minta kepada Bang Rasman melakukan itu. Nah, Bang Boy, selaku ketum perlu nggak sih wejangan untuk Bang Rasman untuk depannya agar tidak terjadi ricuh kembali lagi buat besok nanti di Kamis tanggal berapa? Ya, pertama kita sudah sampaikan ini terakhir loh Bang. Ini terakhir kita kalau terbukti melakukan kegaduhan lagi maka kita segera cabut KTA-nya. Ini wejangan pertama. Yang kedua kita minta supaya Bang Rasman fokus kepada pembuktian karena ini kan baru sidang awal. Masih banyak waktu, kesempatan yang lain untuk Bang Rasman buktikan. Jadi kan jangan direcokin dulu dengan permulaan ini kan masih panjang nih. Nanti keterangan saksi, bukti-bukti, fakta-fakta semua akan terungkap di persidangan dan buktikanlah di sana bahwa itulah tempat yang tepat untuk buktikan bahwa Bang Rasman tidak bersalah. Ikuti semua aturan yang ada di tata tertib di persidangan supaya semuanya berjalan dengan baik. Buktikan bahwa Bang Rasman itu adalah advokat yang baik, advokat yang taat aturan, tata tertib semua berjalan dengan baik. Dan saya yakin tanggal 20 akan berjalan baik. Apapun aturannya, apapun kewenangan yang dilakukan oleh hakim, saya yakin semua berjalan dengan baik. Oh, berarti Tapi Abang tentang, sendiri ada? Tentang di MA sendiri yang sudah memberikan keputusan secara permanen sendiri dengan ditetapkan Bang Rasman itu sendiri, apakah dari pihak Abang juga akan meminta kepada Pak MA sendiri untuk dalam artian entah itu tadi mencabut, entah itu apa seperti apa. Ya, ada langkah seperti itu, Bang? Kita bersurat secara resmi minta audiens dengan Mahkamah Agung. Tujuannya apakah kita masih bisa memohon untuk pembekuan itu dicairkan karena tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang advokasi dan usul 3, ya kan. Terindikasi itu adalah beberapa pasal terindikasi melampaui atau tidak melakukan mekanisme yang benar. Oleh karena kita minta audiens supaya hal ini bisa enggak kita permohonan, ini namanya permohonan, kita akan persuasif dengan Mahkamah Agung. Siapa tahu Mahkamah Agung itu buka diri untuk kita jelaskan dengan baik bahwa mekanismenya kita taat kepada undang-undang advokat. Oh, Bang, berarti Kalau semua ini tidak berhasil pun, ya kita akan laporan ke Bang, Abang kan udah dibekukan di pengadilan Ambon ya? Bang Rasman. Oke. Periode 1 apakah udah menjalankan pertun Bang untuk Pengadilan Ambon? langkah terakhir, langkah paling terakhir. Semua saluran ini tidak berhasil, maka langkah terakhir ya harus tun. Pertun ke Pengadilan Ambon itu. Ya. Tapi Abang dari statement itu Abang meyakinkan. membantah nggak dengan adanya keputusan pembekuan Bang Rasman itu? Ya kan saya bilang bahwa kita membantah karena kita tidak mengenal istilah pembekuan itu. Itu melanggar undang-undang advokat, ya kan, pasal 7, pasal 8 itu kan dilanggar semua. Tidak ada mekanisme. Orang itu sidang kode etik dulu, baru terindikasi, baru yang memberikan laporan itu kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, bukan dia serta-merta untuk membekukan. Apa dasar hukumnya? Nah, ini yang nggak jelas. Tapi Abang sepakat nggak ataupun terima nggak? Itu kan posisinya kan Bang Rasman kan sebagai terdakwa ya. Terus tiba-tiba dibekukan bahasnya. Ya, itu yang kita akan terima. Karena kalau dia sebagai terdakwa ya hukumlah sesuai dengan terdakwa. Kenapa berita dasar sumpahnya dibekukan? Apa hubungannya? Menjaga status sebagai terdakwa bukan sebagai advokat saat ini. Nah, Apa apakah yang membuat- MA itu pun juga tidak keluar SOP saat dia memberitahukan kemarin di press con pembukuannya Bang Rasman? Apakah itu bagian dari kurang telitinya MA itu terhadap pencabutannya? Menurut saya itu ada kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi Ambon karena terburu-buru memvonis orang atau membuat penetapan tanpa persidangan etik. Ini kan melanggar undang-undang. Nah, bagaimana satu lembaga sebagai lembaga hukum sekelas pengadilan tinggi kok bisa melakukan seperti ini? Berarti menyayangkan ya Bang, Sangat ketika harusnya disayangkan. dibekukannya yang di Kan kita coba persuasif, kita minta audiens dengan Mahkamah Agung supaya bisa dicairkan persoalan ini. Bang, Abang sendiri memberikan dalam arti meyakinkan Bang Rasman untuk agar tidak melakukan hal-hal yang diduga lagi seperti kisruh kemarin. Ada nggak sih nasihat Abang ke Bang Rasman itu seperti apa? Ya, pertama saya bilang Bang Rasman harus tahu kita di anggota Peradi Bersatu itu
itu ada aturan-aturannya. Kita terapkan namanya officio mobile. Officio mobile itu artinya profesi mulia terhormat, itu harus dijaga supaya organisasi kita ini jadi baik karena anggota-anggotanya berperilaku dengan baik. Itu sudah tekankan sekali lagi, tegaskan kepada Rasman. Kalau melakukan pelanggaran lagi, kita segan-segan kita cabut KTA-nya. Oh, berarti Karena ultimatum ya Bang merusak berarti? nama baik. Berarti sudah memberi ultimatum kepada Bang Ultimatum. Rasman ya. Dan itu juga terhadap Bang Firdaus juga. Ya, Bang Firdaus itu kan Beda. Oh beda ya. organisasi Oke. OA yang beda, Iya, sehingga iya, kita oke. tidak punya hak. Tapi yang paling penting adalah kita coba supaya semuanya bisa tertib, bisa berjalan dengan baik. Gitu. Bang, tapi ketika memang Bang Rasman nanti besok memang sudah kan sudah ada ini ya Bang. Maksudnya ketika di MA sudah diberikan keputusan untuk Bang Rasman bisa dibilang karir Bang Rasman ini akhirnya tamat. Banyak yang bilang seperti itu. Abang sendiri menyikapinya seperti apa? Ya, Dibilang kalau dicabut permanen ya memang tamat. Tapi sekarang kan belum dicabut permanen, dan yang mencabut jangan lupa ya, itu harus pemberhentian dari organisasi advokat yang memberhentikan, bukan dari MA. MA itu hanya mencatat, ya kan? Ya, kita usulkan baru dilakukan oleh MA, tapi yang memberhentikan secara resmi itu adalah organisasi advokat. Itu Undang-Undang 16 2003. berarti kan sudah pencabutan permanen ya Bang? Belum. Belum. Bang. Seandainya itu terjadi memang akhirnya karir seorang Bang Rasman, Ya. MA itu menetapkan secara permanen, Abang sendiri sangat menyesali nggak dengan akhirnya kejadian seperti ini? Ya, kita menyesal karena kerja yang terburu-buru dengan emosi yang tidak terkuasai, ya kan? Itu saya kira itu merugikan diri sendiri, merugikan organisasi advokat juga. Bang, maaf, ketika memang nanti besok tanggal 20 eksekusi terjadi dan adanya penangkapan mungkin dari laporan Hotman Paris ke Mabes, dan kabarnya Abang sendiri sebagai orang yang menaungi Bang Rasman sendiri seperti apa? Kalau itu kewenangan hakim, kita nggak bisa intervensi. Kalau ditangkap, ditahan, ya itu kita ikut aturan. Kalau memang merasa ditangkap, ditahan, ya itu kewenangan penyidik kan, menahan. Jadi kita nggak bisa larang. Silakan. Kalau mau tangkap, ditahan itu urusan mereka kan, urusan kita. Berarti otomatis itu KTA-nya itu bakal dicabut juga ya Bang? Berarti salah satu ultimatumnya itu jika Bang Kalau Rasman bersalah. seseorang itu dicabut KTA-nya itu kan ada aturan. Sidang kode etik, diberhentikan, ya kan, karena melakukan pidana itu menurut Undang-Undang 18 2003 itu adalah perbuatan itu adalah perbuatan pidana, ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun atau lebih. Nah, kalau ancaman hukuman di bawah 4 tahun, kita tidak bisa kenakan pemberhentian. Bang, berarti Bang Rasman sendiri mengakui ya Bang kesalahan itu kepada Ya, Peradi Besar? mengakui kesalahan dan minta maaf. Kalau diakui, makanya kita maafkan dia, dan kita minta supaya dia minta maaf kepada Mahkamah Agung. Berarti Abang sudah memberikan ultimatum ya sebelum ini panjang kisru ini. Adakah ultimatum mungkin apa aja Bang yang boleh tahu Bang ultimatum yang Abang berikan kepada Bang Rasman? Ya, kalau terjadi kesalahan lagi, bikin gaduh lagi, kita cabut KTA-nya. Karena itu kan mempermalukan. Artinya dia tidak ikut tata tertib yang ada di Prime 1. Ya, kalau orang tidak ikut tata tertib, ya kita cabut KTA-nya. Berarti kalau misalkan berarti Bang Rasman adalah salah satu orang yang sudah mempermalukan dengan sebelum adanya KTA apa segala macam ini. Bang Rasman bisa dibilang mempermalukan. Ya, punya impact lah, punya dampak kepada organisasi advokat OA kita, karena merasa bahwa kita tidak tegas lah, kita tidak disiplin. Padahal kan kita tegas itu kan harus ikut aturan. Ya kan, buktikan dulu kesalahan dulu, baru kita sanksi. Nah, kalau kemarin sanksinya kan dia sebagai terdakwa, bukan sebagai advokat, bagaimana kita sanksi? Yang pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, kan nggak bisa. Kita kasih peringatan keras, itu sudah cukup. Pernyataan keras, dan Abang sudah memberikan kala ini mempermalukan. Betul. Ya, itu punya dampak untuk kita. Dampak apa sih Bang yang bisa mempengaruhi ke organisasi? Ya, akhirnya orang kan melihat kita ini jangan-jangan organisasi advokat nggak benar kan, tidak mendidik orang, tidak membina orang. Padahal kita sudah didik, kita sudah kasih pendidikan yang baik, pembinaan yang baik. Tapi kalau dia melanggar, ya kita cabut KTA-nya. Oke.